Hai guys, jadi hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang manajemen supervisi. Nah, sebelum kita menjelaskan, mari kita perkenalan dulu dengan teman-teman saya. Di sini teman-teman saya ada Nurinda Mandiri, Nuriatul Fajriya, Silvi Elina Suryani, ada Eki Fandiani Putri, dan dengan saya sendiri Muhammad Adlian Wicaksano. Jadi hari ini kami akan menjelaskan 3 topik dalam manajemen supervisi. Yang pertama, supervisor dan komunikasi. Yang kedua, teamwork dalam bekerja. Dan yang terakhir, sensitivitas dalam bekerja. Nah, 3 materi ini nanti dibagi dengan 5 orang pembicara yang telah saya sebutkan tadi. Komunikasi merupakan proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Pesan simbolis di sini maksudnya adalah bahasa tubuh, suara, angka, huruf, dan lain-lain sebagai bentuk simbolis dari komunikasi yang dilakukan. Untuk menciptakan sebuah komunikasi yang efektif, maka sebuah proses komunikasi harus mengandung unsur-unsur komunikasi antara lain 1. Komunikator, yaitu orang yang membawa dan menyampaikan pesan. 2. Pesan atau informasi, merupakan keseluruhan hal yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga, saran komunikasi atau channel merupakan media yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam sebuah proses komunikasi. Yang keempat, komunikan atau penerima merupakan orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. 5. Ada umpan balik atau feedback yang diartikan sebagai jawaban komunikan atau pesan yang diberikan oleh komunikator. Ada beberapa tipe komunikasi antara lain 1. Komunikasi dengan diri sendiri atau interpersonal communication merupakan proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu atau dengan dirinya sendiri. Biasanya komunikasi ini dilakukan oleh supervisor dengan dirinya sendiri. Contohnya seperti merenung, berpikir, dan berdoa. Lalu ada komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yang dimaksud di sini adalah proses komunikasi yang berlangsung antara 2 orang atau lebih secara tatap muka, biasanya dilakukan sehari-hari kepada anak buah untuk diajak bekerja sama, melakukan konseling, dan lain-lain. Lalu ada komunikasi dalam kelompok atau group communication. Maksudnya adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain meskipun setiap anggota boleh mempunyai peran berbeda. Biasanya dilakukan oleh supervisor dengan kelompok atau jumlah anak buah tergantung. Contohnya rapat, kelompok diskusi, dan lain-lain. Yang keempat, ada komunikasi dengan halayak umum atau public communication. Adalah komunikasi antar seseorang pembicara dengan sejumlah besar orang atau halayak yang tidak bisa dikenali satu sama lain atau satu persatu dan sering disebut dengan pidato, ceramah, dan lain-lain. Memerlukan teknik dan strategi tersendiri untuk konteks supervisor dan karyawan di seluruh organisasi atau masyarakat luar yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Contohnya seperti seminar, pelatihan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah komunikasi massa. Adalah komunikasi yang menggunakan media massa baik cetak maupun elektronik yang dikelola oleh suatu lembaga ditunjukkan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Contohnya, supervisor atau karyawan menerima atau membalas email dalam hal bekerja sama dengan perusahaan lain, rapat, dan lain-lain. Lalu ada beberapa jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain melalui penggunaan mulut atau secara lisan.
Lalu, komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain melalui mediator yang dapat menyampaikan pesan pengirim kepada penerima pesan. Lalu, yang kedua adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal seperti angka, huruf, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah perasaan seseorang yang dapat dinyatakan melalui isyarat. Misalnya dengan wajah, posisi duduk, gerakan badan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah komunikasi ke bawah, ke atas, dan ke samping. Komunikasi ke bawah yaitu komunikasi yang dilaksanakan oleh para atasan atau supervisor kepada bawahannya dalam suatu kantor atau perusahaan. Lalu ada komunikasi ke atas. Dalam suatu kantor biasanya kurang berfungsi atau kurang seimbang bila dibandingkan dengan informasi ke bawah, karena sering dipergunakan dalam kantor-kantor untuk pertemuan tatap muka ataupun percakapan informal. Lalu ada komunikasi ke samping. Hal ini akan terjadi dengan sendirinya bagi anggota yang bekerja sama dalam suatu tim atau pada orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang. Yang keempat adalah komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang berjalan sesuai dengan hierarki kewenangan organisasi dan telah ditetapkan oleh organisasi, sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang berjalan secara bebas antar pegawai tanpa memandang status dan jabatan. Lalu yang terakhir ada komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang menitikberatkan pada penyampaian pesan tanpa mengharapkan umpan balik, dan dalam hal ini biasanya dilakukan di kantor-kantor dalam bentuk instruksi dan perintah. Komunikasi dalam berbagai bentuk jejaring sosial. Yang pertama adalah pola roda. Sang pemimpin atau supervisor memiliki kontrol penuh terhadap seluruh anggota. Kedua, ada pola huruf Y, di mana sang pemimpin melakukan delegasi atau pelimpahan wewenang kepada bawahannya. Yang ketiga, ada pola komunikasi secara bersambung. Ketika sebuah pekerjaan dalam kelompok bersifat berkesinambungan dan berkelanjutan. Lalu ada pola komunikasi secara melingkar, biasanya pada saat pemimpin atau supervisor melakukan evaluasi. Yang terakhir ada pola komunikasi secara menyeluruh. Biasanya dilakukan supervisor seperti saat melakukan rapat, diskusi, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu dikomunikasikan supervisor pada bawahannya. 1. Tentang tugas atau pekerjaan dari atasan. Contoh, karyawan A harus lembur pada hari Senin. 2. Tentang keputusan yang menyangkut kepentingan karyawan. Contoh, diberlakukan denda ketika telat bekerja. 3. Tentang hal-hal mengenai kesenangan karyawan. Contoh, tahun 2020 gaji dinaikkan sebesar 5%. 4. Tentang peraturan yang sudah ditentukan atasan. Contoh, karyawan harus menggunakan seragam lengkap pada saat bekerja. 5. Tentang kesalahan atau pelanggaran yang diperbuat oleh karyawan. Contoh, tidak masuk kerja tanpa alasan. Kendala komunikasi, seperti contoh, karyawan yang tuli atau bisu. 2. Kendala lingkungan, seperti contoh, bising karena ada di jalan raya. 3. Kendala sikap, yaitu seperti contoh, seorang pemalu hanya berbicara secukupnya saja. 4. Kendala sosial budaya, seperti contoh, kita sulit mendengar pembicaraan orang Timur Tengah pada saat mereka menggunakan cadar. 5. Asumsi yang salah, seperti contoh, hanya menebak-nebak apa yang dibicarakan oleh audiens. 6. Penyampaian yang lemah. 7. Pesan yang campur aduk, seperti contoh, memberikan beberapa tugas dalam satu tindakan atau dalam satu komunikasi. Keterampilan berkomunikasi. 1. Menyimak secara baik agar mendapatkan inspirasi baru, seperti contoh, mendengarkan supervisor pada saat menyampaikan tugas. 2. Berbicara secara cepat namun mudah dimengerti, seperti contoh, memberikan tugas secara jelas dan cepat. 3. Membaca secara cepat
akan membuat kita lebih mengingat bacaan, seperti contoh membaca informasi yang disampaikan melalui media tulis. 4. Menulis akan meningkatkan keterampilan komunikasi, seperti contoh menulis secara jelas akan mempermudah pembaca atau komunikasi terlaksana. Media komunikasi dalam organisasi. 1. Telepon, komunikasi melalui telepon saat jarak jauh. 2. Surat atau email, lebih resmi ketika digunakan untuk berkomunikasi. 3. Memo, lebih jelas karena penyampaian akan secara rinci. Prinsip komunikasi. Reach, yaitu meraih, membuat audiens yakin dengan yang kita bicarakan dan merespon sesuai keinginan yang kita mau. Respect, empati, audible, clarity, humble akan membuat audiens senang berkomunikasi dengan kita, dan tanpa kita paksa, audiens akan mendengarkan dan menyimak apa yang kita bicarakan. Teamwork dalam bekerja. Apa sih teamwork itu? Teamwork adalah sekumpulan orang yang dipersatukan dengan maksud untuk membagi dan menggunakan keterampilan individu dalam mencapai tujuan tertentu. Kerjasama adalah sebuah kebutuhan bagi perusahaan untuk mewujudkan keberhasilan kerja dan prestasi kerja. Bekerja dalam tim memiliki fungsi antara lain dapat mengubah sikap atau perilaku serta nilai-nilai pribadi, dapat mendisiplinkan anggota tim, dan dapat memudahkan dalam hal pengambilan keputusan, bernegosiasi, dan perundingan kerja. Bekerja dalam tim memberikan manfaat yaitu meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan mentalitas kerja, meningkatkan kemajuan perusahaan, mendapat ide dan pengetahuan baru, tanggung jawab atas pekerjaan tidak ditanggung sendiri serta beban kerja akan berkurang, dan sebagai media aktualisasi diri. Tujuan bekerja dalam tim. 1. Kesatuan tujuan. Setiap anggota tim harus memiliki visi, misi, tujuan, dan program kerja yang sama untuk mencapai tujuan. 2. Efisiensi. Setiap anggota teamwork harus menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan efisien, teliti, dan tepat, tanpa pemborosan dan kecerobohan. 3. Efektivitas. Setiap anggota teamwork harus memiliki komitmen, saling percaya, skill komunikasi yang baik, dan keterampilan yang memadai, serta tujuan yang jelas. Pelaksanaan teamwork yang efektif akan berdampak pada kesuksesan tim dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan teamwork yang efektif akan berdampak pada kesuksesan tim dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tim yang efektif memungkinkan anggotanya untuk bisa menghasilkan tugas yang lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan hasil kerja perorangan, karena hasil kerja tersebut adalah kontribusi dari setiap anggota teamwork. Berikut adalah cara membangun tim kerja yang efektif. 1. Punya visi dan misi yang sama. Sebuah tim tidak akan bisa bekerja dengan baik dan efektif jika setiap anggota timnya mempunyai visi dan misi yang berbeda. Kedua, rasa saling percaya. Rasa saling percaya adalah syarat untuk membangun tim kerja yang solid. Jika tidak ada rasa saling percaya, akhirnya setiap anggota tim akan bekerja secara individual. 3. Komunikasi intensif. Komunikasi yang teratur sangat penting untuk menciptakan suasana yang terbuka, jujur, dan saling menghormati. Setiap anggota tim berhak untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk pemikiran, opini, maupun solusi untuk menghadapi masalah pada pekerjaan. Keempat, sistem penghargaan. Dengan sistem penghargaan, anggota teamwork akan terpacu untuk memberikan yang lebih baik, sehingga semuanya berjalan optimal untuk mencapai tujuan bersama. Kelima, saling menghormati dan menghargai. Dalam teamwork, tidak jarang ditemukannya perbedaan dan perselisihan pendapat. Namun, justru dari perbedaan pendapat itulah
Teamwork akan mendapatkan ide dan pengetahuan lebih banyak dan luas. 8. Evaluasi rutin. Evaluasi bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, namun lebih ke memberi arahan dan masukan agar proses kerja kita tetap berada di jalur yang sudah direncanakan sebelumnya. Meskipun ada perubahan, itu pun sudah disepakati bersama oleh teamwork. Dengan evaluasi, tingkat kesuksesan tim kerja kita bisa dipantau dan diawasi dengan baik. Apa itu supervisor? Supervisor adalah jabatan dalam struktur perusahaan yang memiliki kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya di bawah arahan jabatan atasnya. Tugas supervisor pertama, bertugas untuk mengatur kerjanya para bawahan atau staf. Kedua, menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh jabatan di atasnya kepada seluruh bawahan dan grupnya. 3. Melaksanakan tugas, proyek, dan pekerjaan secara langsung. 4. Menegakkan aturan yang telah ditentukan oleh perusahaan. 5. Mendisiplinkan bawahannya. 6. Mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahan. 7. Memberikan info pada manajer mengenai kondisi bawahan atau menjadi perantara antara pekerja dengan manajer. 8. Memecahkan masalah sehari-hari secara rutin. 9. Membuat rencana jangka pendek untuk tugas yang telah ditetapkan oleh atasannya. 10. Bertugas membuat job description untuk staf bawahannya. 11. Bertanggung jawab dalam hasil kerja staf. 12. Bertugas memberi motivasi kerja kepada staf bawahannya. 13. Bertugas membuat jadwal kegiatan kerja untuk karyawan. 14. Bertugas memberikan briefing bersama staf. 15. Bertugas membuat planning pekerjaan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Tugas pokok supervisor: mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan dengan mutu standar sesuai permintaan. Untuk mencapai itu, supervisor tidak dapat bekerja sendiri. Ia dibantu dengan mendelegasikan tugas kepada bawahannya. Tugas yang bisa didelegasikan: 1. Melakukan penelitian atau riset. Contohnya dengan melakukan riset tentang perkembangan atau perubahan yang terjadi di dunia. 2. Pengelolaan media sosial. Contohnya dengan selalu aktif mengupdate kegiatan atau event yang terjadi di perusahaan. 3. Akuntansi dan pencatatan keuangan. Contohnya dengan mencatat segala bentuk pengeluaran dan pemasukan perusahaan. 4. Perencanaan acara. Contohnya dengan menentukan waktu dan tempat acara. 5. Pengarsipan. Contohnya dengan mengadakan pemeliharaan atau perawatan arsip. Supervisor memiliki peran ganda. Yang pertama, di satu saat ia harus mewakili kepentingan perusahaan. Kedua, di saat lain ia harus menyampaikan keluhan karyawan kepada atasan. Sikap supervisor terbentuk atas 3 elemen dasar. Yang pertama, tanggung jawab pribadi sebagai penentu tingkah laku. Yang kedua, profesionalisme sebagai dasar kerja. Yang ketiga, perusahaan sebagai wadah atau lahan penghidupan. Supervisor harus sensitif terhadap: pertama, sensitif terhadap kebutuhan atau keinginan penghargaan. Setiap para pekerja ingin mendapatkan penghargaan, dan perhatian merupakan salah satu bentuk dari penghargaan. Kedua, sensitif terhadap sikap dan tingkah laku. Sebagai seorang supervisor harus bersedia mendengarkan perkataan atau keluhan dari bawahan. Ketiga, sensitif terhadap gejala. Sebagai seorang supervisor harus bisa memperhatikan perasaan orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian review. Review pertama, pertanyaannya, kapan dilakukannya
komunikasi ke bawah, ke atas, ke samping pada saat bekerja? Jawabannya, komunikasi ke bawah biasanya bawahan melakukan usulan, laporan, pendapat, ataupun memberikan penjelasan tentang pelaksanaan pekerjaan. Komunikasi ke atas biasanya sering dipergunakan dalam kantor-kantor dalam pertemuan tatap muka ataupun percakapan informal. Sedangkan komunikasi ke samping dapat dilakukan dengan tatap muka, telepon, maupun memo. Soal kedua, mengapa supervisor menggunakan bentuk komunikasi pola huruf Y saat melakukan pendelegasian kepada bawahannya? Jawabannya, karena pada pola ini berlaku pada sistem kerja kelompok semi-desentralisasi, yang artinya penyerahan kekuasaan terbatas. Soal ketiga, di setiap lingkungan kerja, apalagi di sebuah teamwork, pasti ada saja perbedaan opini atau pendapat. Hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan dalam teamwork dan akan berimbas pada kinerja tim. Bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya, yang pertama, caranya yaitu menempatkan diri di posisi orang lain. Akan membuat lebih mudah memahami cara pandang mereka terhadap suatu masalah. Lalu selalu berpikiran terbuka. Ingat bahwa kamu sedang belajar, bukan mengajari. Selalu bersikap sopan dan santun terhadap setiap perbedaan pendapat yang ada. Lalu, tetap bersikap tenang dan mendengarkan. Yang terakhir, jika pendapat itu tetap tidak bisa disatukan, maka yang harus dilakukan adalah tetap respect atau menghargai perbedaan pendapat itu sendiri. Soal keempat, kegiatan unjuk rasa karyawan sering terjadi di sebuah perusahaan. Bagaimana sikap atau tindakan yang harus dilakukan seorang supervisor dalam mengatasi hal tersebut? Jawabannya, sebagai seorang supervisor harus peka terhadap situasi, peka terhadap reaksi atas perbuatan atau sikap supervisor, dan peka terhadap indikasi timbulnya aksi karyawan. Soal yang kelima, sebutkan beberapa contoh sikap supervisor yang menunjukkan kepeduliannya kepada bawahannya. Jawabannya, bentuk kepedulian supervisor kepada bawahannya dapat dilakukan dengan cara memberikan rasa simpati dan empati kepada bawahan serta bersedia mendengarkan keluh dan perkataan bawahan. Saya mewakili pembicara-pembicara pada materi hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih atas perhatiannya kepada penjelasan kami. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai bertemu di lain waktu.